Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Ibu dosen. Perkenalkan saya Afif Rafandi dengan NIM 1224007 dari jurusan Fisika. Baik, kali ini kelompok kami, eh, saya akan menjelaskan makalah yang telah kelompok saya buat dengan judul Pengoptimasian Efisiensi Panel Surya pada Robot Pembersih Sampah Perairan Otomatis. Makalah ini dibuat dengan latar belakang kegelisahan terhadap sampah di perairan yang makin hari makin memprihatinkan. Sampah plastik dan anorganik yang mengapung bukan cuma merusak pemandangan, tapi juga mengancam ekosistem, menyumbat aliran aliran air dan berdampak pada kehidupan makhluk air atau makhluk akuatik. Dari situ, kami berinovasi untuk membuat robot pembersih otomatis yang bisa membersihkan sampah tanpa harus dikendalikan terus-menerus. Namun, tentu saja, robot semacam ini butuh energi yang ramah lingkungan dan bisa mandiri, yaitu dengan panel surya. Nah, dari latar belakang masalah, panel surya tidak seideal kelihatannya. Mungkin panel surya memang bersih dan hemat, tapi sangat sensitif terhadap kondisi lingkungan. Jika intensitas matahari rendah, efisiensi panel ikut turun. Kalau permukaannya kotor dan lembab, penyerapan energinya berkurang secara drastis. Dan karena panel surya ini akan beroperasi di perairan yang penuh dengan pantulan cahaya, uap air, dan debu, kami sadar bahwa efisiensi panel surya bisa turun jauh dari angka idealnya. Dari sinilah makalah kami dibuat. Eh, Kami ingin tahu faktor utama yang menurun apa saja faktor utama yang menurunkan efisiensi panel dan lebih penting lagi yang bisa dilakukan untuk meningkatkannya. Sesuai dengan tantangannya yaitu efisiensi panel surya yang dipengaruhi berbagai faktor lingkungannya. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, kami ingin mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana faktor-faktor lingkungan seperti intensitas cahaya, kelembapan, debu, jenis bahan dari panel yang secara langsung dapat mempengaruhi performa dari panel surya tersebut. Dan yang kedua, kami ingin merancang strategi teknis yang realistis dan aplikatif untuk meningkatkan efisiensi panel surya pada robot ini, sehingga bisa bekerja lebih tahan lama dan efektif di kondisi perairan secara nyata. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi ada lima. Nah, dari studi literatur dan analisis teori yang kami lakukan, kami menemukan bahwa efisiensi panel surya sangat dipengaruhi oleh lima hal utama ini. Yang pertama adalah intensitas cahaya. Nah, intensitas cahaya ini berkaitan erat dengan sudut datang sinar matahari. Sesuai dengan konsep fisika, eh, panel akan bekerja paling maksimal saat sinar matahari jatuh tegak lurus ke permukaan. Yang kedua, suhu lingkungan. Semakin panas panelnya, tegangan outputnya justru menurun. Padahal, di atas air suhu bisa meningkat karena pantulan panas. Yang ketiga, kelembapan ini bisa menyebarkan cahaya, menurunkan iradiasi, bahkan masuk ke dalam panel dan menyebabkan kerusakan internal, seperti korosi dan delaminasi. Seperti yang kita tahu, air laut yang mengandung garam sangat besar dan sangat korosif, yang secara langsung akan menghancurkan mesin dari panel surya itu sendiri. Yang keempat, debu, baik dari pasir, polusi, atau kotoran lainnya. Nah, semua itu bisa menurunkan efisiensi harian dari panel surya ini, bahkan sampai 0,2% per harinya. Dan yang terakhir, ada bayangan parsial. Nah, bayangan parsial ini adalah hal yang paling menakutkan daripada yang lainnya. Satu panel yang tertutup sebagian bisa menurunkan output seluruh rangkaian, bahkan bahkan hingga 92%. Angka yang sangat besar. Maka dari itu, kami mengusulkan suatu solusi. Yang pertama adalah dari segi desain mekatronikanya. Kami usulkan penggunaan solar tracker, yaitu alat yang dapat membuat panel surya mengikuti arah matahari. Lalu kami juga tambahkan sistem penyemprot air otomatis yang akan aktif saat suhu panel melebihi ambang batas tertentu. Misalkan 45 derajat Celcius.
Dan ini bisa menurunkan suhu panel hingga 10 derajat dan meningkatkan efisiensi hingga 12%. Yang kedua, dari sisi arsitektur listrik. Nah, dari sisi arsitektur listrik, kami gunakan teknologi microinverter. Jadi, setiap panel surya punya inverter sendiri. Dan kalau ada satu panel yang kena bayangan, panel lainnya nggak akan ikut ngedrop. Ini bisa meningkatkan output tahunan hingga 11%. Dan yang ketiga dari sisi materialnya. Kami usulkan penggunaan material anti refleksi seperti titanium dioksida dan atau silikon dioksida untuk mengurangi cahaya yang terpantul. Kami juga pakai lapisan hidrofobik seperti yang super tipis seperti PDMS dan SiO2 yang bisa menolak air dan debu, semacam efek daun talas yang membuat panel lebih bersih secara alami. Oke, jadi kesimpulannya adalah efisiensi panel surya itu sangat bergantung pada kondisi di lapangan nyata. Tapi dengan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari desain fisik, sistem kelistrikan, hingga teknologi rekayasa materialnya, efisiensi ini bisa dioptimalkan. Kami tidak hanya membahas masalahnya, tapi kami juga menawarkan solusi yang konkret dan terukur. Hasilnya, panel surya bisa bekerja lebih lama, menghasilkan daya yang lebih stabil, dan tentunya lebih efektif dalam membersihkan perairan. Untuk rekomendasi, untuk selanjutnya kami kembangkan alatnya. Kami menyarankan agar hasil dari makalah ini bisa dilanjutkan ke tahap uji coba langsung prototipe robot. Yaitu yang kedua adalah dengan evaluasi lapangan yang melibatkan efisiensi aktual dengan teoritisnya. Nah, dengan evaluasi lapangan ini, kami akan mendapatkan data dari keuntungan mekanis dari percobaan yang telah kami lakukan. Selanjutnya adalah terintegrasi dengan sistem manajemen daya cerdas berbasis IoT. Dari sana kita bisa kembangkan sistem ini untuk digunakan dalam skala besar dengan bagian dari solusi lingkungan yang berkelanjutan. Dengan integrasinya dengan IoT, panel surya akan lebih canggih dan eh, dapat diatur secara mudah dalam skala besar. Baik, terima kasih atas perhatiannya, Ibu dosen. Eh, saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.